Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Masih ada pengamat kebijakan publik Agus Pambagio bersama kita. Tapi saat ini juga sudah ada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo untuk menjawab secara lebih detail lagi teknis aturan larangan mudik lokal. Pak Syafrin, selamat malam. Jadi boleh diceritakan, boleh disampaikan bagaimana nanti teknis penyekatan, pengawasan atau pengecekan surat tugas? Silakan. Ya baik, jadi terkait dengan pengawasan pelaksanaan larangan mudik, kami bersama-sama kepolisian, TNI, Satpol PP itu turun secara full time, di mana 1 kali 24 jam kami melakukan pengawasan di lapangan. Dan kemudian dari sisi pengawasan tentu setiap titik itu dibagi dalam 2 kategori. Dari 31 titik lokasi pengawasan di Jakarta dan Bodetabek, ada 14 titik penyekatan di batas administrasi luar wilayah Bodetabek. Sementara untuk wilayah di dalam Jabodetabek sendiri terdapat 17 titik yang masuk dalam kategori lokasi checkpoint. Nah, untuk lokasi checkpoint pun sifatnya sudah ada di awal tanggal 6 Mei kemarin, itu sudah ada prinsip filterisasi. Jadi begitu ada yang akan melintas kemudian dikategorikan masuk dalam prinsip mereka bertujuan mudik, kami langsung melakukan pencegatan dan kemudian tetap diputar balik. Jadi sebelum sampai ke lokasi penyekatan pun mereka sudah diputar balikan, bahkan sampai tanggal 7 kemarin di 8 lokasi checkpoint Jakarta itu sudah dilakukan 33 kendaraan itu sudah dilakukan putar balik. Oke. Jadi ini saat ini sudah dimulai ya penyekatan dan juga pengawasan dan permintaan warga untuk putar balik itu ya? Iya, jadi intinya begini, setelah diumumkan oleh Jubir Satgas Nasional terkait dengan larangan mudik di Jabodetabek, sebenarnya regulasinya pun demikian. Karena dalam regulasi kita, pemerintah sudah menetapkan narasinya dibangun adalah larangan mudik. Artinya di wilayah aglomerasi pun begitu ada keinginan masyarakat mudik itu harus dicegah. Karena itu memang tradisi kita adalah begitu mudik seolah-olah kita langsung bisa melakukan silaturahmi dan di sana potensi penularan COVID-19. Oleh sebab itu kami di lapangan pun tetap begitu ada masyarakat yang dalam tanda petik akan melakukan mudik, walaupun itu masih di dalam lokasi checkpoint, tetap kami akan mintakan putar balik. Dan kemudian sekarang setelah diumumkan secara tegas bahwa memang mudik di aglomerasi pun dilarang, memang kami lebih memperketat untuk pengawasan dan mengidentifikasi siapa yang bermobilitas itu sudah membawa barang banyak dan seterusnya. Ini tentu petugas akan melakukan pencegatan. Oke, Pak Agus, tanggapan Anda dong dari pernyataan Pak Syafrin? Ya begini, ini kan maksudnya sebenarnya lockdown kota ya, yang dari dulu selalu saya sampaikan, tapi sudah terlambat kalau sekarang mau dilakukan karena sudah setahun lebih, sehingga masyarakat sudah berubah mindset-nya, apalagi ada vaksin. Nah sekali lagi, memang menjadi sekarang adalah menurut saya ini lockdown kota. Artinya orang tidak usah kemana-mana. Nah sekarang tinggal yang bekerja itu bagaimana? Mohon dipikirkan, karena kalau masih absen harus jalan untuk terkait dengan upah atau gaji, itu harus dibereskan segera. Sehingga hari Senin itu tidak akan ada keributan karena masih ada 2 hari kerja itu. Itu bagaimana? Itu yang penting sekarang. Oke, Pak Syafrin silakan dijawab. Ya baik, jadi dalam regulasi khususnya Peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 sudah ditetapkan bahwa untuk kawasan aglomerasi wilayah itu diperbolehkan pergerakan di dalam untuk aktivitas non-mudik. Sebagaimana kita ketahui bahwa aktivitas non-mudik ini adalah bekerja, kemudian menjenguk orang sakit, ada kedukaan, itu diperbolehkan. Selama masyarakat di dalam kawasan aglomerasi Jabodetabek bergerak dengan tujuan kegiatan non-mudik tadi, maka silakan, tidak perlu surat tugas dan tidak perlu surat izin keluar masuk dari kelurahan. Tapi begitu mereka akan mudik, tentu kita akan melakukan pencegatan. Jadi di dalam pergerakan, kenapa pergerakan di dalam wilayah aglomerasi itu diperbolehkan? Karena kita ketahui bahwa kawasan aglomerasi pekerja, perjalanan dan mobilitas masyarakat itu sifatnya ulang-alik. Warga dari Bogor bekerja di Jakarta berangkat pagi dan sore seterusnya. Pak Syafrin begini, tadi Anda menyatakan bahwa bisa membedakan antara yang mudik dengan yang bekerja. Kalau yang mudik biasanya bawa barang banyak begitu. Tapi kan kalau saya bayangkan logikanya kalau mudiknya aglomerasi karena jaraknya tidak terlalu jauh,
tidak perlu bawa barang-barang yang terlalu banyak kan ya. Bagaimana membedakannya? Iya, memang itu yang menjadi salah satu kendala di dalam pelaksanaan di lapangan. Tetapi bagaimanapun kondisinya, kami di lapangan tetap berusaha seoptimal mungkin melaksanakan untuk pencegatan ini agar masyarakat juga bisa melihat bahwa pemerintah dengan kebijakannya diimbangi dengan pelaksanaan di lapangan, dan dengan pola ini kami berharap ada kesadaran masyarakat. Upaya pemerintah, Pak Agus paham betul bahwa dalam setiap program pemerintah itu sumbangsi suksesnya hanya 20%. 80%-nya itu sangat tergantung dari kesadaran masyarakat. Ini yang kita butuhkan sekarang sebenarnya. Terakhir untuk Pak Agus, saya mau minta Anda menilai apa yang disampaikan oleh Pak Syafrin terakhir ini. Sekaligus. Ya, sekali lagi ini di lapangan yang sangat sulit. Dan ini akan tarik otot, mudah-mudahan tidak ada adu jotos. Karena batasnya tipis itu antara orang mau silaturahmi, mau ngopi-ngopi, atau mau bekerja. Betul. Susah sekali, atau bahkan mau mudik. Ini yang harus di lapangan, sehingga anak buah Pak Syafrin maupun Korlantas itu menjadi PR besar. Dan ini saya tinggal berdoa semoga kesabarannya nambah. Karena ini berat sekali terus terang, karena membingungkan publik. Itu saja. Oke, semoga teman-teman di Dinas Perhubungan dan semua petugas yang berjaga di wilayah penyekatan tetap sabar begitu ya, tetap bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Pak Syafrin Liputo, terima kasih. Pak Agus Pambagio juga terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu. Berakhir sudah jumpa kita di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Sofi Syarif, pamit undur saudara. Kita jumpa lagi besok di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.